Donald Trump tidak benar-benar sederhana ketika datang kekayaannya. Jika ada sesuatu, dia adalah personifikasi kemewahan. Propertinya di Palm Beach adalah sebuah istana yang ditujukan untuk kerajaan modern. Lebih ke utara, dia memiliki Seven Springs, sebuah properti yang luas, yang lebih mirip desa kecil daripada rumah. Dan ketika waktunya untuk bepergian, Trump tidak mengandalkan penerbangan komersial seperti kebanyakan dari kita. Dia memiliki jet pribadi sendiri yang dihargai sebesar 100 juta. Berbicara tentang kemewahan, dia pernah memiliki Lamborghini Diablo di garasinya dan sepeda motor emas yang sulit untuk membayangkan, tetapi tidak mungkin untuk diabaikan. Mari kita jelajahi lebih dekat gaya hidup mewahnya dan kekayaan Presiden Trump. Kekayaan bersih Donald Trump banyak diperdebatkan. Meskipun tidak jelas nilai pasti kekayaannya, beberapa sumber memperkirakan antara 5,8 miliar dan 6,8 miliar. Namun Trump sering menegaskan bahwa kekayaannya jauh lebih besar dari perkiraan tersebut. Pada 4 November 2024, Forbes memperkirakan kekayaan bersih Donald Trump sebesar 5,6 miliar, meningkat sebesar 1,9 miliar sejak tahun 2016 dan 3,1 miliar sejak tahun 2020. Sedangkan Bloomberg memperkirakan kekayaannya sebesar 6,61 miliar, dengan sebagian besar berasal dari sektor real estate. Disparitas dalam perkiraan tersebut disebabkan oleh penilaian properti yang berbeda dan penilaian pribadi terhadap merek Trump. Ini adalah tempat di mana hal-hal mulai menjadi menarik. Trump agak bersenang-senang dengan angka-angka ini. Dia menyatakan bahwa kekayaannya tergantung pada pasar, opini publik, dan bahkan moodnya pada suatu hari tertentu. Dia menyebutkan bahwa kekayaan bersihnya bisa bervariasi sesuai dengan moodnya. Pada tahun 2015, sebentar sebelum mencalonkan diri menjadi presiden, Trump mempublikasikan laporan keuangan 1 halaman yang mencantumkan kekayaan bersihnya sebesar 8,7 miliar. Namun Forbes mempertanyakan pernyataannya sebesar 9 miliar dengan perkiraan lebih dekat sekitar 4,1 miliar. Pada Agustus 2023, Jaksa Agung New York, Letitia James, mengklaim di pengadilan bahwa Donald Trump berlebihan tentang kekayaannya. Menurutnya, dari tahun 2011 hingga 2021, Trump menggelembungkan kekayaan bersih yang dilaporkannya dalam jumlah berkisar antara 18-12 juta hingga 2,2 miliar setiap tahun. Dia juga mengajukan tuntutan terhadap Trump, organisasi Trump, dan anak-anaknya, menuduh mereka atas lebih dari 200 kasus penipuan karena menunjukkan aset secara tidak tepat. Saat ini, kekayaan Trump sangat mencolok, terutama jika dibandingkan dengan mantan Presiden Alice. Dia tidak hanya menduduki peringkat 473 dalam daftar Bloomberg orang-orang terkaya di dunia, tetapi kekayaan bersihnya meletakkannya di atas mantan Presiden alaihissalam seperti Barack Obama dan Bill Clinton. Sementara Obama memiliki sekitar 40 juta dan Clinton sekitar 80 juta, kekayaan Trump berada pada tingkat yang berbeda. Mungkin dia tidak berada di level yang sama dengan Elon Musk atau Jeff Bezos, tetapi cukup untuk membeli lebih banyak lapangan golf daripada yang dapat dia mainkan seumur hidupnya. Dan kemudian ada kecintaannya pada properti. Bahkan di sektor ini kekayaan Trump benar-benar mencolok. Dari tahun 1983 hingga 2019, kediaman utama Donald Trump adalah sebuah apartemen triplex di puncak Trump Tower di Manhattan yang dirancang oleh Angelo Donghia. Apartemen itu memiliki gaya Louis XIV dengan perabotan emas, penyelesaian marmer, stuko langit-langit, dan lentera kristal. Pada tahun 2017, Forbes menilai ruang seluas 11.000 kaki persegi ini seharga 64 juta. Pada tahun 2019, Trump pindah kediaman utamanya ke Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Properti bersejarah seluas 62.500 kaki persegi ini membentang di atas 17 ar dan mencakup 126 kamar tidur.
Dibangun oleh Marjorie Merriweather Post pada tahun 1920-an, dia kemudian mendonasikannya kepada National Park Service untuk menjadi kasa berangka musim dingin. Namun, biaya pemeliharaan yang tinggi menyebabkan pengembalian properti ini ke Yayasan Post pada tahun 1981. Trump membeli Mar-a-Lago pada tahun 1985 dan mulai tinggal di sana. Pada tahun 1964, Trump memutuskan bahwa properti itu terlalu megah untuk dijadikan milik pribadi saja, kemudian menjadikannya Mar-a-Lago Club, klub eksklusif untuk anggota dengan kamar tamu, spa, dan fasilitas lainnya. Anggota dapat bercampur, menikmati makanan yang lezat, dan dengan sedikit keberuntungan bertemu Trump secara langsung yang memiliki suite pribadi di properti tersebut. Namun, hal-hal menjadi sedikit rumit. Pada tahun 1993, sebagai bagian dari transformasi Mar-a-Lago menjadi sebuah klub, Trump mencapai kesepakatan dengan kota Palm Beach. Menurut kesepakatan ini, Mar-a-Lago tidak boleh lagi dianggap sebagai kediaman pribadi. Siapapun yang menginap di sana, termasuk Trump, tidak boleh tinggal selama lebih dari 3 minggu secara berurutan dalam 1 tahun. Pada bulan September 2019, Trump dan istrinya Melania secara resmi menjadikan Mar-a-Lago sebagai kediaman utama mereka, menukar dengan New York. Sikap tersebut memicu lebih dari beberapa reaksi kejutan. Orang-orang bertanya-tanya apakah Trump telah melupakan kesepakatan itu. Namun, Mar-a-Lago bukanlah satu-satunya topik yang menimbulkan diskusi. Juga ada perdebatan tentang gajinya sebagai presiden, atau lebih tepatnya, tentang gaji yang dia pilih untuk tidak terima. Donald Trump menerima gaji presiden sebesar $4,000, tetapi memilih untuk menyumbangkannya ke berbagai departemen dan proyek pemerintah federal. Ini termasuk layanan Taman Nasional, Departemen Pendidikan, dan Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia. Pilihan ini sesuai dengan janji kampanye pada tahun 2015, di mana dia berjanji untuk menyerah atas gajinya jika terpilih. Dia mulai memberikan sumbangan triwulanan pada April 2017, dimulai dengan $7 untuk layanan Taman Nasional, dan terus memberikan sumbangan ke lembaga-lembaga federal lainnya sepanjang masa jabatannya. Pada 2019, Trump mengalokasikan gaji triwulan ketiganya untuk Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia untuk membantu mengatasi krisis opioid. Pada 2020, dia menyumbangkan gaji triwulan pertamanya ke departemen yang sama untuk mendanai pengobatan baru untuk COVID-19. Trump tidak berhenti di situ. Dia juga mendukung Departemen Pendidikan dengan membiayai perkemahan STEM untuk anak-anak. Sumbangannya mendorong para siswa untuk mengeksplorasi bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Selain itu, dia berkomitmen pada pelestarian sejarah Amerika dengan menyumbang untuk membantu restorasi medan tempur bersejarah. Layanan Taman Nasional menggunakan kontribusi tersebut untuk memperbaiki jalur-jalur dan meningkatkan infrastruktur, membuat lokasi-lokasi tersebut lebih aman dan menyenangkan bagi pengunjung untuk terhubung dengan masa lalu negara. Tidak lama kemudian, PolitiFact menyoroti hal ini. Situs fakta-fakta telah menganalisis donasi upah Trump dan mengkategorikannya sebagai janji dipenuhi, yang setara dengan penilaian 5 bintang di bidang politik. Sebagian besar kekayaan Trump berasal dari usaha properti, seperti hotel, kasino, dan lapangan golf. Selain itu, dia mendapat dukungan keuangan dari ayahnya, seorang pengembang properti yang makmur, melalui hadiah, pinjaman, dan warisan. Trump juga menghasilkan uang dari produk merek Trump, seperti dasi, steak, dan bahkan tes urin. Trump Steaks adalah jajaran produk daging yang diluncurkan oleh Donald Trump pada bulan Mei 2007, dijual secara eksklusif oleh The Sharper Image dan QVC. Namun, karena penjualan yang rendah dan ekspektasi yang tidak terpenuhi, The Sharper Image menghentikan penjualan Trump Steaks setelah hanya 2 bulan.
pada bulan Juli 2007. Stek yang disertifikasi oleh Angus dari USDA dijual dalam 4 paket dengan harga berkisar dari 199 hingga 999. Paket termurah termasuk 2 ribeye, 2 filet mignon, dan 12 hamburger. Selain itu, ada kartu hadiah Trump Steak yang dijual seharga $37. Semuanya dengan promosi steak terbesar di dunia. Trump tampil di sampul katalog The Sharper Image pada bulan Juni 2007 untuk mempromosikan steak dan meluncurkan produk tersebut di QVC pada tanggal 5 Juni 2007. Selain dari daging, Trump juga mendapat keuntungan dari produk merek lainnya, seperti dasi. Sebelum mencampurkan politik dengan keputusan pribadi, Donald Trump fokus pada mengasosiasikan mereknya dengan berbagai produk, termasuk vitamin khusus, vodka, daging eksklusif dari The Sharper Image, dan lampu lilin perunggu berbiaya tinggi. Pada tahun 2009, dia mendirikan The Trump Network, sebuah perusahaan yang memasarkan vitamin dan kit pengujian yang disesuaikan, dengan janji untuk meningkatkan kesehatan konsumen. Salah satu produk utamanya adalah kit pengujian urin yang konon memungkinkan penyesuaian suplemen nutrisi dengan kebutuhan individu setiap pelanggan. Konsumen mengirimkan sampel urin mereka, menerima laporan kesehatan yang disesuaikan, dan kemudian mendapatkan paket vitamin yang dipersonalisasi, yang disebut esensial, yang dibuat oleh laboratorium tertentu. Ada 48 formulasi vitamin yang berbeda berdasarkan hasil tes. Versi situs web sebelumnya dari The Trump Network menunjukkan bahwa tes swasta dan pasokan 1 bulan dari vitamin yang dipersonalisasi seharga $109.95. Pengujian ulang ditawarkan seharga $19.95 ditambah biaya pengiriman. Perusahaan merekomendasikan untuk melakukan tes ulang setiap 9 hingga 12 bulan. Meskipun ketidakpastian ilmiah menautkan nama Trump telah membawa Ideal Health ke pertumbuhan yang signifikan. Mantan pemasar mengklaim bahwa perusahaan tumbuh pesat setelah perubahan merek. Sebelumnya, saya telah berbicara tentang gaji presiden. Namun, ini hanya salah satu aspek dari apa yang datang dengan gelar ini. Menjadi presiden tidak hanya berarti menerima gaji. Ini melibatkan serangkaian hak istimewa seumur hidup. Mari kita telusuri fasilitas Presiden Trump. Sebagai presiden, Donald Trump menikmati kenyamanan luar biasa dan dukungan yang dirancang untuk memudahkan tanggung jawab sehari-harinya. Di tengah pengalaman ini terdapat Gedung Putih, tempat di mana Trump dan keluarganya tinggal dan bekerja. Ini bukan hanya tempat tinggal Trump, itu adalah pusat komando, bentengnya. Dan jujur, merupakan keuntungan besar untuk pekerjaan yang sebaliknya cukup stres. Namun, mari kita singkirkan pertemuan dan keputusan yang tak berujung sejenak. Mari kita bicarakan tentang hal-hal yang menyenangkan. Fasilitas yang disediakan termasuk bioskop pribadi dengan 51 tempat duduk, lapangan bowling, ruang biliar, dan lapangan golf. Untuk aktivitas di luar ruangan, ada lapangan basket, lapangan tenis, dan taman besar untuk jalan-jalan dan acara. Sebuah restoran internal bertujuan memenuhi kebutuhan makanan, dengan tim koki terampil siap menghadirkan makanan sehari-hari hingga makan malam formal. Tentu saja, gaya hidup mewah juga berarti peduli terhadap kesehatan. Ada pelatih pribadi yang tersedia, memastikan ia bisa menyelipkan latihan di antara rapat-rapat. Dan ada juga staf penuh waktu, pembantu, pelayan, dan petugas pemeliharaan, semua berdedikasi untuk memastikan setiap bagian dari Rumah Putih berfungsi seperti mesin. Baik itu jumpa pers mendesak atau makan malam dadakan dengan pemimpin asing, mereka menjaga rumah tetap bersih dan siap untuk segala kemungkinan. Ketika presiden bepergian, ia meninggalkan Rumah Putih dengan gaya. Alat transportasi utamanya adalah Air Force One, sebuah pesawat Boeing 747 yang dipersonalisasi yang berfungsi sebagai kantor dan benteng terbang. Pesawat ikonik ini bertuliskan Amerika Serikat, bendera Amerika, dan lambang presiden
selalu siap membawanya kemanapun di dunia. Di dalamnya ada banyak ruang, dengan lebih dari 4.000 kaki persegi di 3 tingkat, termasuk sebuah suite presidensial, sebuah kantor besar, dan sebuah ruang konferensi. Dalam keadaan darurat, bahkan ada suite medis lengkap dengan seorang dokter tersedia. Dengan bukan 1 tetapi 2 dapur, pesawat ini bisa melayani hingga 100 orang dari staf presiden hingga layanan rahasia dan pers, menjaga semua orang terpenuhi dan siap untuk beraksi. Akhirnya, diplomasi berjalan lebih lancar saat tidak ada yang lapar. Namun, tidak semua perjalanan membutuhkan benteng terbang. Untuk perjalanan yang lebih pendek, Presiden mengandalkan Marine One, sebuah helikopter, selalu siap untuk menyediakan transportasi cepat, bahkan di luar negeri. Selama perjalanan darat, ia melakukan perjalanan dalam konvoi presiden yang terdiri dari limusin-limusin bersenjata yang dikelola oleh layanan rahasia dan dilengkapi dengan sumber daya keamanan canggih untuk memastikan perjalanan yang aman. Sebuah tim agen layanan rahasia melindunginya di setiap langkah, baik dalam acara publik maupun dalam situasi pribadi. Dibentuk pada tahun 1865 untuk memerangi pemalsuan, layanan rahasia mengambil tanggung jawab untuk melindungi presiden segera setelah pembunuhan McKinley pada tahun 1961. Kelompok elit ini bekerja erat dengan agen federal, negara bagian, dan lokal, berkolaborasi dengan Metropolitan Police, US Park Police, dan unit-unit militer untuk deteksi bahan peledak dan tanggap darurat. Selama perjalanan Trump, tim layanan rahasia berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan standar keamanan tertinggi. Selain keamanan, Presiden menerima perawatan kesehatan yang luar biasa. Unit medis Gedung Putih dengan dokter dan perawat siaga 24 jam sehari siap untuk merawat baik dia maupun keluarganya. Selain banyak hak istimewa, Presiden menikmati kenyamanan eksklusif seperti tempat peristirahatan pribadi di Camp David, Maryland, sebuah properti tenang untuk bersantai jauh dari keramaian. Di Gedung Putih, Anda dapat makan malam di Navy Mess and Wardroom eksklusif, sebuah ruang makan formal di sayap barat yang menjaga tradisi presidensial. Setiap tahun, Presiden menerima alokasi dana pajak yang bebas $50.000 untuk biaya pribadi dan resmi, bersama dengan dana perjalanan sebesar $100. Dan dana hiburan sebesar $19.000 untuk tugas-tugas resmi. Dana ini mencakup kebutuhan publik dan pribadi, memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk mengelola tuntutan jabatan. Ketika seorang presiden baru mengambil alih jabatan, mereka memiliki anggaran hingga 100.000 sen untuk menghias kembali Gedung Putih. Keluarga pertama dapat mempersonalisasi area privat di lantai atas dengan memilih cat baru, perabotan, dekorasi dinding, dan spray. Biasanya ibu negara yang memimpin proyek dekorasi, seringkali dengan kolaborasi seorang desainer interior. Bersama kurator Gedung Putih, mereka bekerja untuk mengubah lingkungan menjadi rumah tanpa mengorbankan elemen sejarah. Anggaran untuk penghiasan ulang yang ditetapkan oleh Kongres sejak masa kepresidenan kedua Bill Clinton dibatasi hingga $100.000 per masa jabatan, tetapi tidak wajib bagi keluarga pertama. Sebenarnya, beberapa presiden memilih untuk tidak menggunakannya sama sekali. Sebagai contoh adalah keluarga Obama yang menolak anggaran tersebut dan bahkan menolak sumbangan pribadi, memutuskan untuk membiayai semua pembaruan sendiri. Demikian pula, semua keluarga pertama memiliki opsi untuk menanggung biaya sendiri dalam pedoman yang ketat untuk menjaga karakteristik sejarah Gedung Putih. Keluarga Trump, seperti pendahulunya, juga memiliki kemampuan untuk membayar modifikasi mereka sendiri. Namun, bahkan saat mengambil alih biaya, mereka harus mengikuti serangkaian aturan untuk menghindari, misalnya, pengecatan tidak sengaja di dinding berusia 1 abad atau pertukaran benda berharga tak ternilai.
Setiap presiden meninggalkan jejaknya di Gedung Putih dengan caranya sendiri. Misalnya, Kennedy menambahkan kolam renang, Nixon memasang lintasan bowling, dan Obama mengubah area tertentu juga untuk digunakan sebagai lapangan bola basket. Perubahan signifikan seperti itu memerlukan persetujuan resmi, namun menjadi pengingat yang abadi dari periode setiap keluarga di Gedung Putih. Sementara Presiden Trump menikmati liburan, sebuah hak istimewa yang seringkali memicu debat untuk Presiden AS. Sejak kunjungan Ulysses S. Grant ke Martha's Vineyard pada tahun 1874, pulau tersebut telah menjadi tempat peristirahatan favorit bagi presiden-presiden seperti John F. Kennedy, Bill Clinton, dan Barack Obama. Tentu saja, ketika seorang presiden pergi berlibur, tidak pernah semudah hanya memakai kacamata hitam dan menikmati limun di pantai. Liburan datang dengan sejumlah drama sendiri. Publik cenderung memperhatikan pelarian-pelarian ini sebanyak yang mereka lakukan pada perubahan kebijakan, memata-matai setiap permainan golf dan setiap mil yang diterbangi. Bahkan ketika seorang presiden bersantai di bawah sinar matahari, mata-mata ada di mana-mana dan pendapat berkembang. Setiap presiden menghadapi tantangan seimbangkan perannya yang menuntut dengan kebutuhan untuk istirahat. Harapan publik bisa tinggi, dengan beberapa yang percaya bahwa presiden harus selalu siap siaga. John Adams, misalnya, dikecam karena menghabiskan waktu dengan istrinya yang sakit, meskipun memenuhi kewajiban pribadi. Presiden-presiden mengambil istirahat dengan durasi yang berbeda-beda. Istirahat 4 bulan James Madison pada tahun 1819 menjelang akhir masa jabatannya merupakan salah satu yang terpanjang dalam sejarah ILS. Tetapi liburan tidak selalu damai. James Garfield malangnya ditembak ketika sedang meninggalkan Washington menuju liburan. Beberapa presiden dikritik karena mengambil liburan yang panjang atau mewah. Theodore Roosevelt, misalnya, sangat menikmati pelarian dari kebisingan Washington dalam perjalanan berburu yang panjang yang tidak disukai publik. Orang-orang merasa bahwa dia terlalu menikmati diri sementara bangsa bekerja keras. Sejarah berulang dengan Franklin Roosevelt yang lebih suka bersantai di kapal layarnya, mengecewakan mereka yang percaya bahwa dia seharusnya menangani masalah-masalah bangsa dari ruang oval, bukan dari kapal. Selama beberapa dekade, George W. Bush dikenal karena sering mundur ke rancho selama Perang Irak, menimbulkan pertanyaan dari para kritikus tentang bagaimana dia bisa bersantai sementara perang sedang berlangsung. Liburan Barack Obama di Martha's Vineyard juga menimbulkan kontroversi, terutama selama krisis ekonomi, ketika orang mengharapkan melihatnya di Washington untuk menyelesaikan masalah daripada berselancar. Selama kepresidenan Donald Trump, dia menghadapi kritik atas biaya tinggi dari seringnya bepergian, terutama untuk bermain golf. Hingga Mei 2019, diperkirakan perjalanan golfnya telah menghabiskan lebih dari 107 juta, dengan 81 juta dihabiskan untuk perjalanan ke Florida, 17 juta ke New Jersey, dan setidaknya 3 juta dalam kunjungan singkat selama 2 hari ke Skotlandia pada tahun 2018. Bahkan kunjungan singkat ke resortnya di Los Angeles menambah 1 juta. Trump mempertahankan perjalanan-perjalanan ini sebagai liburan kerja untuk menangkal tuduhan bahwa ia menghabiskan terlalu banyak waktu luang. Sebelum menjabat sebagai presiden, Trump tidak berdiam diri. Dia terlibat dalam berbagai usaha, mulai dari properti dan kasino hingga hotel dan sedikit televisi realitas. Kekaisarannya dalam bidang bisnis sangat luas dan membuatnya sibuk. Berbicara tentang karir bisnisnya selama bertahun-tahun, fokus utama Donald Trump adalah di bidang properti, terutama dalam transformasi pencakar langit, hotel, kasino, dan lapangan golf. Pada tahun 1968, ia mulai bekerja di perusahaan ayahnya, Trump Management, kemudian mengambil alih pada 1971 dan menggantinya menjadi Trump Organization pada 1973.
Awalnya, Trump fokus pada pembangunan hunian untuk kelas menengah di daerah seperti Brooklyn, Queens, dan Staten Island. Salah satu proyek awalnya yang mencolok adalah pembaharuan Swifton Village, sebuah kompleks apartemen di Cincinnati yang dibeli oleh ayahnya seharga 5,7 juta setelah penyitaan pada tahun 1982. Hingga lulus kuliah pada tahun 1998, Trump sudah menerima hadiah senilai $1 juta per tahun dari ayahnya. Pencapaian besar Trump di Manhattan adalah Grand Hyatt Hotel, sebuah proyek yang menempatkannya di peta tanah properti. Awalnya adalah Commodore Hotel yang usang di sebelah Grand Central Terminal, di mana Trump membuatnya modern dengan fasad kaca dan atrium, mengubahnya menjadi sebuah Hyatt pada tahun 1980 dan menarik perhatian publik yang signifikan. Selain itu, pada tahun 1941, dia membeli dan merenovasi sebuah bangunan di Third Avenue di New York, mengubahnya menjadi Trump Plaza, sebuah kooperatif apartemen di mana para penyewa memiliki saham dalam properti tersebut. Pada tahun 1980, Trump merobohkan toko sejarah Bonwit Teller untuk membangun Trump Tower. Terdapat penolakan publik ketika organisasi Trump menghancurkan patung-patung berharga dalam gaya Art Deco di fasad yang telah dijanjikan kepada Metropolitan Museum of Art selama pembongkaran. Pada tahun 1983, Trump menyelesaikan pembangunan Trump Tower, sebuah pencakar langit 58 lantai di pusat Manhattan. Proyek ini melibatkan negosiasi kompleks untuk memperoleh bangunan Bonwit Teller, tanah-tanah tetangga, dan hak udara atas properti yang berdekatan. New York Times mengamati pada tahun 1978 bahwa kesuksesan Trump adalah bukti ketekunan dan keterampilan negosiasi. Pada tahun 1984, Trump mengumumkan rencana untuk membangun sebuah kota mini di daerah kosong terluas di Manhattan yang belum dikembangkan. Proyek ini awalnya dikenal sebagai Television City, kemudian ditukar namanya menjadi Trump City, dirancang untuk menampung sekitar 8.000 apartemen dan kondominium untuk sekitar 20.000 penduduk, hampir 10.000 tempat parkir, 3,6 juta kaki persegi ruang studio TV dan bioskop, dan 2 juta kaki persegi toko-toko mewah. Pusatnya akan menjadi pencakar langit yang sangat tinggi, mencolok 76 lantai di atas bangunan sekitarnya. Pada tahun 1998, Trump membeli Hotel Plaza Manhattan seharga $400 juta dan menugaskan istrinya, Ivana, untuk mengurus administrasi dan renovasinya. Masih pada tahun itu, Trump membeli Kasino Taj Mahal di Atlantic City dengan bermitra bersama Merv Griffin dan Resorts International. Kasino tersebut dibuka pada April 1990 dengan biaya sebesar $1,1 miliar, menjadikannya kasino termahal di dunia saat itu. Namun proyek tersebut dibiayai dengan $970 juta dalam surat utang junk bonds dan pada tahun berikutnya menyebabkan kebangkrutan. Untuk menghindari kerugian besar, bank dan pemegang obligasi setuju untuk merestruktur utang itu. Kasino Taj Mahal keluar dari kebangkrutan pada tanggal 5 Oktober 1991 dengan Trump menyerahkan 50% kepemilikan kepada pemegang obligasi sebagai imbalan untuk bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih lama untuk melunasi utang. Untuk mengurangi tekanan keuangan, dia juga menjual maskapai penerbangan Trump Shuttle dan kapal pesiar Trump Princess sepanjang 282 kaki. Pada tahun 1996, Trump memperoleh sebuah gedung kantor kosong 70 lantai di 40 Wall Street, Manhattan yang direnovasi dan diberi nama ulang menjadi Gedung Trump. 2 tahun kemudian, bekerjasama dengan Conseco, dia membeli gedung General Motors seharga $878 juta, sebagian besar didanai oleh pinjaman $700 juta dari Lehman Brothers, sementara Trump hanya menginvestasikan $15-20 juta dari uang pribadinya. Pada tahun 2001, Trump menyelesaikan pembangunan Menara Trump World sebanyak 72 lantai dekat dengan PBB dan memulai pengembangan Trump Place, kompleks luas sepanjang Sungai Hudson.
Selain itu, Trump mempertahankan ruang komersial di hotel dan menara International Trump yang terletak di Columbus Circle yang dia beli pada tahun 1996 bersama dengan sejumlah meter persegi properti penting lainnya di Manhattan. Pada tahun 2002, dia membeli Hotel Delmonico lama di Manhattan, merenovasinya dan membuka kembali pada tahun 2004 sebagai Trump Park Avenue, sebuah gedung kondominium mewah 35 lantai. Di kota Beverly Hills, California, Trump membeli sebuah rumah di North Rodeo Drive pada tahun 2007 seharga $7 juta. Tahun berikutnya, dia membeli properti tetangga dari Presiden Gabon, Omar Bongo, seharga $10,35 juta. Namun, dia menjual properti kedua ini pada tahun 2009 seharga $9,5 juta, mengakibatkan kerugian sebesar $8,000 miliar. Pada tahun 2016, properti yang sama ini kembali dijual, kali ini dengan harga hampir 3 kali lipat, mencapai hampir $30 juta. Trump juga memberikan lisensi atas namanya dan gambar untuk berbagai proyek properti, termasuk 2 di Florida yang akhirnya masuk dalam eksekusi hipotek. Pada tahun 2006, Donald Trump memperoleh properti Manny di Skotlandia dengan tujuan mendirikan resort golf. Meskipun ada tentangan dari penduduk setempat dan status perlindungan lingkungan daerah tersebut, dokumen rasi You've Been Trumped tahun 2011 menyoroti konflik antara Trump dan penduduk setempat. Pada tahun 2015, Trump kalah dalam sebuah banding untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di dekat resortnya. Pada tahun 2019, Warisan Alam Skotlandia mengumumkan bahwa lapangan golf telah menyebabkan kerusakan permanen pada bukit pasir lokal, mengakibatkan kehilangan status lingkungan khusus daerah tersebut pada tahun 2020. Pada tahun 2014, Trump membeli Turnberry Golf Resort di Skotlandia, tempat seringnya terseleksinya Open Championship. Namun, setelah serangan ke Capitol pada tahun 2021, arena memutuskan untuk tidak mengadakan Open selama tetap terkait dengan Trump. Trump telah mengaitkan namanya dengan berbagai proyek properti dan produk dengan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2011, majalah Forbes menilai mereknya senilai $200 juta. Meskipun Trump mengklaim bahwa nilainya mencapai $3 miliar. Beberapa pengembang membayar Trump untuk mempromosikan properti mereka dan menggunakan namanya untuk menarik pembeli, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki mayoritas dari bangunan itu. Forbes melaporkan bahwa anak-anaknya sebagian besar mengelola sisi lisensi dari bisnisnya yang bernilai sekitar $592 juta, menjadikannya asetnya yang paling berharga. Saat ini terdapat 33 proyek lisensi yang sedang berjalan, termasuk 7 hotel kondominium di bawah merek Trump International Hotel and Tower. Namun, nilai merek Trump kemungkinan telah menurun sejak awal kampanye presidensialnya. Pada tahun 2015, sebuah survei mengungkap bahwa konsumen yang berpendapatan tinggi mulai melihat merek Trump sebagai kurang prestisius dan glamor. Penurunan daya tarik merek ini telah membuat sebagian konsumen menghindari produk dengan nama Trump, dan terjadi penurunan yang nyata dalam pemesanan kamar di hotel-hotel Trump. Selain bisnis properti, Trump juga telah berinvestasi secara signifikan di bidang olahraga profesional. Sejak tahun 1980-an, Trump telah beberapa kali mencoba untuk mengakuisisi sebuah tim NFL, namun tanpa sukses. Pada pertengahan tahun 1980-an, dia membeli New Jersey Generals dalam kompetisi United States Football League, USFL. Dia membawa liga itu untuk menggugat NFL, mencoba memaksa sebuah penggabungan. Meskipun secara teknis USFL keluar sebagai pemenang, itu tidak menghasilkan penggabungan yang diharapkan atau keuntungan finansial yang signifikan.
USFL segera runtuh setelah itu, ketika Presiden Trump terus melanjutkan perselisihannya secara publik dengan NFL, mendesak untuk boikot terhadap protes berlutut selama lagu kebangsaan pemain. Dia menunjukkan dukungan yang kuat untuk sepak bola perguruan tinggi, khususnya di selatan. Di sana, dia sering menghadiri pertandingan penting dan seringkali disambut baik. Sejarawan Nicholas Sarantakis membandingkan sikap ini dengan penggunaan sepak bola sebagai teater politik oleh Presiden Richard Nixon. Menurut The Hill, Trump mendukung olahraga perguruan tinggi sebagian karena sengkaranya yang sedang berlangsung dengan NFL dan NBA. Trump adalah seorang pemain golf yang vokal dan memiliki beberapa lapangan golf. Dia juga penggemar live tour yang menguntungkan, yang telah mengadakan 5 turnamennya di lapangannya sejak dimulai pada Juni 2022. Trump memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi. Dia pernah bermain golf dengan Yasser Al-Rumayyan, Gubernur Public Investment Fund Arab Saudi, yang dapat memimpin live tour jika kesepakatan yang dilaporkan senilai 1 miliar tercapai. Dengan Trump, kemungkinan pengaruh Arab Saudi dalam golf akan tumbuh. Selain itu, Trump memiliki hubungan yang kuat dengan bintang-bintang olahraga. Pada malam pemilihan, Trump menghabiskan waktu dengan legenda hoki Wayne Gretzky, CEO UFC Dana White, dan Bryson DeChambeau, juara golf US Open 2024. Terkait investasi, portofolio Trump terutama berfokus pada pasar keuangan dan komoditas. Dia memiliki setidaknya $70 juta dalam saham, dengan sektor properti menjadi jenis investasinya yang disukai. Pada tahun 2011, karena pasar properti yang lambat dan suku bunga rendah, Trump beralih ke pasar saham, menemukan di sana sumber pendapatan yang dapat diandalkan melalui dividen dan peningkatan nilai saham. Hingga tahun 2014, ia meraih keuntungan dari 40 dari 45 saham yang dibelinya, dengan keuntungan besar dari perusahaan-perusahaan seperti Bank of America, Boeing, dan Facebook, menghasilkan jutaan bagi dirinya. Pada tahun 2015, investasi saham Trump bernilai antara $33,4 juta dan $87,9 juta, mencakup sektor-sektor seperti teknologi, minyak, farmasi, dan manufaktur. Portofolio investasinya meliputi raksasa-raksasa seperti Apple, Nike, Coca-Cola, dan Google. Dengan lebih dari $78 juta dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, dan dana dikelola oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank, dan Oppenheimer. Trump juga berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan kecil dan menengah seperti Tesla dan dalam dana internasional di Eropa dan Asia. Investasi terbesarnya dalam dana adalah dalam BlackRock's Obsidian Fund dengan nilai antara $20 million dan $57 juta. Selain itu, ia memiliki sekitar $16,2 juta dalam manajemen pegunungan. Investasinya menghasilkan pendapatan yang substansial, terutama melalui dividen dan keuntungan modal. Selain itu, ia memiliki obligasi pemerintah AISEC dan emas fisik yang diperkirakan bernilai antara $100 dan $201. Dengan properti dan investasi yang menyediakan aliran pendapatan yang berkesinambungan dari dividen dan keuntungan kapital, tidak mengherankan bahwa ia adalah salah satu presiden terkaya di dunia. Jika Anda menyukai video ini, klik kartu yang ditampilkan di layar sekarang untuk melihat video lebih lanjut. Sejak saat Donald Trump keluar dari pintu depan rumahnya, sebuah operasi yang tersusun rapi memasuki aksi, baik dengan terbang ke seluruh negeri dengan salah satu pesawat pribadinya yang mewah, melintasi dalam konvoi kendaraan yang tahan peluru, atau naik di atas Trump Princess yang ikonik. Setiap gerakan terbungkus dalam kerahasiaan dan ketepatan. Tetapi apa yang diperlukan untuk memindahkan mantan presiden dengan profil publik yang begitu masif di bawah radar?
Dalam video ini, kami mengungkapkan lapisan-lapisan perjalanan Trump yang sangat aman dan mewah, dari udara ke laut dan segala hal di antaranya. Oleh karena itu, bersiaplah untuk terjun ke dunia jet pribadi, mobil custom, helikopter, dan tingkat kerahasiaan yang tidak kalah dengan presidensial. Tanpa basa-basi lagi, mari mulai. Jet pribadi Trump. Ketika Anda memikirkan tentang benteng terbang, Anda mungkin membayangkan pesawat militer penuh senjata, Boeing 757 milik Donald Trump, yang dikenal sebagai Trump Force One, mengubah konsep kemewahan, kekuatan, dan keamanan. Dibeli pada tahun 2011, seharga sekitar $100 juta, jet ini bukan hanya sarana transportasi, tetapi sebuah istana terbang yang dirancang untuk memberikan pengalaman unik di langit. Bayangkan terbang pada ketinggian 30 kaki, dikelilingi oleh kemewahan layaknya hotel bintang 5, semua ini dalam lingkungan keamanan sebuah benteng. Saat memasuki Trump Force One, Anda akan merasa seperti tenggelam dalam mimpi yang berbalut emas. Interior yang disesuaikan memiliki aksesori dan detail emas serta panel kayu yang rumit menciptakan suasana kemewahan dan kekuatan. Kabin luas ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan eksklusivitas, hanya mengangkut 43 penumpang daripada 250 aslinya, menjamin pengalaman kemewahan yang luar biasa. Mulai dari karpet yang lembut hingga pencahayaan yang elegan, setiap detail memancarkan kesan kemewahan. Ini bukan sekadar penerbangan, ini adalah pengalaman yang tak tertandingi. Namun, mari kita bicarakan tentang puncak dari istana udara ini, kamar tidur pribadi. Lupakan tempat duduk pesawat yang sempit yang biasanya kita kenal. Di Trump Force One, Anda akan menemukan tempat tidur king size dengan spray mewah yang memberikan kenyamanan layaknya ribuan mil di atas tanah. Butuh waktu untuk menyegarkan diri? Kamar mandi pribadi dilengkapi dengan shower memungkinkan Anda turun dari pesawat dengan semangat segar layaknya keluar dari spa. Bayangkan memiliki tingkat kenyamanan ini dalam penerbangan lintas benua. Siapa yang tidak ingin menukar tempat dengan Trump meskipun hanya untuk sehari? Tentu tidak ada perjalanan yang lengkap tanpa hiburan dan Trump Force One tidak mengecewakan. Dengan sistem hiburan terbaru, termasuk TV layar besar, sistem suara surround, dan perpustakaan film dan program yang luas, pengalaman di dalam pesawat dirasa lengkap. Jika Donald Trump ingin tetap update dengan berita terkini, menikmati film klasik, atau bahkan menonton episode terbaru dari The Apprentice, kemungkinannya tak terbatas. Ini seperti memiliki bioskop pribadi di ketinggian, karena mengapa puas dengan yang kurang. Dan kemudian ada pengalaman kuliner. Mungkin orang berpikir makanan yang disajikan di pesawat adalah sinonim dari makanan biasa yang disiapkan di microwave. Namun, di Trump Force One, dapur yang dilengkapi sepenuhnya dapat menyiapkan setiap hidangan yang diinginkan oleh Trump, mulai dari steak yang matang hingga makanan cepat saji favorit. Dengan area makan yang memiliki meja yang elegan dan kursi yang nyaman, menciptakan suasana yang sempurna untuk makan mewah di ketinggian 30.000 kaki. Seperti restoran bintang 5 yang dipindahkan ke langit, memastikan setiap hidangan menjadi sebuah acara yang sempurna. Namun, kita tidak dapat melupakan sisi lain dari benteng terbang ini, keamanan. Di dunia di mana keamanan sangat penting, terutama bagi seorang mantan presiden, Trump Force One dilengkapi dengan teknologi komunikasi dan keamanan tercanggih. Dengan jendela anti peluru dan struktur yang diperkuat, memberikan lapisan perlindungan tambahan, menjadikan jet ini sebuah benteng terbang sejati. Jika Trump sedang bernegosiasi bisnis berisiko tinggi atau hanya menikmati momen tenang, dia dapat melakukannya dengan tenang. Karena saat menjadi Donald Trump, yang terakhir diinginkan adalah perjalanan yang berliku, secara figuratif maupun secara harfiah. Meskipun begitu,
keterlibatan Trump dengan langit tidak dimulai dengan 757 ini. Sebelum Trump Force One, ada Boeing 777, simbol asli kemewahan dan status Trump di udara. Dibeli pada tahun 1997, pesawat jet 3 mesin ini dilengkapi dengan banyak sentuhan mewah yang sama, seperti sabuk pengaman berlapis emas, kamar tidur pribadi, dan area makan layak kerajaan. Namun dengan 3 mesin yang mengonsumsi bahan bakar 727 mahal untuk dioperasikan, memakan biaya hingga $10,000 per jam terbang. Tidak mengherankan bahwa Trump memilih sesuatu yang lebih efisien namun tetap mewah, yaitu 757. Siapa bilang kemewahan tidak bisa praktis? Jangan lupa tentang Cessna Citation X milik Trump, jet eksekutif 9 kursi yang terkenal karena kecepatannya. Karena ketika Anda adalah Donald Trump, bahkan pesawat harus menjadi yang tercepat. Dibeli pada tahun 1957, Citation X sering digunakan dalam kampanye Trump, membawanya dengan cepat antara rapat umum. Namun bahkan jet ini memiliki keanehan. Pada tahun 2016, Trump menarik perhatian dengan terus terbang dengan Citation X meskipun registrasinya sudah kedaluarsa, kesalahan yang dia salahkan kepada FAA. Meskipun kejadian ini, Citation X tetap menjadi bagian penting dari armada Trump sampai dijual pada tahun 2024. Selain jet, armada udara Trump juga termasuk beberapa helikopter Sikorsky S-76 yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video ini, masing-masing semewah yang diharapkan. Bayangkan kulit jok, detail emas, dan panel kayu mahoni Afrika menciptakan suasana mewah yang membuat penerbangan jarak pendek menjadi pengalaman VIP. Helikopter-helikopter ini dengan merek Trump lebih dari sekadar pesawat udara. Mereka adalah pernyataan kekuasaan dan gaya yang terbang. Hari ini, ketika Trump bersaing dalam pemilihan presiden 2024, Trump Force One tetap menjadi mahkota dari armadanya, simbol kemegahannya. Sebagai latar belakang kampanye atau pertemuan penting, jet ikonik ini terus menarik perhatian global. Bagi Donald Trump, bepergian bukan hanya sekadar dari titik A ke titik B, tetapi juga untuk membuat pernyataan. Dan dengan Trump Force One, pernyataan tersebut jelas dan kuat. Kekuatan, kemewahan, dan yang paling penting, keamanan. Siapa yang tidak ingin terbang seperti ini? Tetapi, apa yang terjadi ketika Trump tidak sedang melintasi langit? Di daratan, armada mobilnya mencerminkan kemewahan yang sama dan perhatian terhadap detail yang ditemukan di Trump Force One. Jadi, apa beberapa mobil ikonik Trump itu? Armada mobil. Di puncak daftar adalah limusin ikonik Trump, sebuah Cadillac yang dipanjangkan yang mengubah kata kemewahan. Namun, jangan tertipu oleh penampilan luarnya yang elegan. Limusin ini adalah benteng beroda. Dengan pelindung yang dirancang untuk menghadapi peluru dan ledakan, itu menjamin keamanan Trump, tidak peduli ancamannya. Kaca yang dikeruhkan, mereka bukan hanya hiasan. Mereka memberikan level privasi maksimal, menjaga dunia di luar dan dunia Anda di dalam. Di dalamnya itu semua yang dapat Anda harapkan dan banyak lagi. Kursi kulit yang lembut, minibar dipenuhi dengan destilasi terbaik, dan sistem komunikasi mutakhir yang memungkinkan Trump untuk melakukan bisnis saat meluncur di jalan-jalan. Itu adalah kombinasi sempurna kenyamanan dan fungsionalitas. Tapi apakah Anda akan mengharapkan sesuatu yang berbeda? Kemudian, kami memiliki SUV disesuaikan Trump, sebuah kendaraan garang yang dirancang untuk menguasai lingkungan perkotaan maupun liar. SUV ini bukan hanya sekadar kendaraan biasa. Ini adalah mesin yang dilengkapi dengan fitur keamanan canggih, seperti kaca berpelindung dan panel bodi yang diperkuat. Pikirkan itu. Trump sedang dalam perjalanan menuju kampanye dan tiba-tiba jalan di depan berubah menjadi medan yang bergelombang. Tanpa masalah, SUV ini mengatasi lanskap berbatu pada waktu sarapan, memastikan perjalanan yang lancar dan aman.
Di bagian dalam, ini adalah impian penggemar teknologi dengan telepon satelit, sistem hiburan, dan kabin yang cukup luas untuk meregangkan dan bersantai. Ini bukan hanya masalah perlindungan, ini tentang memastikan Trump bepergian dengan nyaman dan elegan, tidak peduli kemana jalan atau kekurangannya membawanya. Sekarang, mari beralih ke sesuatu yang klasik. Rolls-Royce Silver Cloud milik Trump mewujudkan keanggunan yang abadi. Keindahan vintage ini bukan hanya sebuah mobil. Ini adalah contoh sejarah otomotif. Dengan garis-garis anggun dan interior yang dibuat secara manual, Silver Cloud menonjolkan apresiasi Trump terhadap seni klasik. Bayangkan kepala-kepala yang berbelok saat mobil ini melintas di jalan. Kehadirannya adalah penghormatan bagi zaman di mana keanggunan dan kesofistanan berkuasa di jalan. Rolls-Royce Silver Cloud bukan hanya tentang tiba di suatu tempat. Ini tentang tiba dengan gaya. Berbicara tentang gaya, tidak dapat diabaikan Bentley Continental GT milik Trump. Diakui karena performa kuatnya dan interiornya yang mewah, mobil ini disukai oleh para elit. Jok kulit buatan tangan dan sistem audio terdepan dari Bentley turut berkontribusi pada reputasinya. Tetapi jangan tertipu oleh ketenangan interiornya. Di bawah kap, Continental GT adalah mesin yang kuat, dengan mesin yang memberikan pengalaman mengemudi yang memompa adrenalin. Ini adalah kendaraan yang menyatukan passion Trump untuk kecepatan dan kemewahan, kombinasi yang menyenangkan sekaligus halus. Tentu saja, apresiasi Trump terhadap performa tinggi tidak hanya terbatas pada Bentleys dan Rolls-Royces. Dia juga pernah memiliki Lamborghini Diablo, salah satu supercar paling ikonik yang pernah dibuat. Elegan, cepat, dan tanpa diragukan lagi berani, Diablo menarik perhatian. Meskipun Trump akhirnya berpisah dari ikon Italia ini, ia tetap menjadi bagian penting dari warisan otomotifnya. Lamborghini Diablo bukan hanya sebuah mobil, itu adalah sebuah pernyataan, menunjukkan preferensi Trump untuk hal yang luar biasa. Dan kemudian ada Mercedes-Benz SLR McLaren yang mencolok bahkan di tengah koleksi impresif Trump. Dengan desain terinspirasi dari Formula 1 dan pintu sayap burung camar, SLR McLaren sama kuatnya dengan cantiknya. Di bawah kap, mesin V8 supercharged melolong kehidupan, memberikan pengalaman mengemudi yang menggairahkan. Mercedes-Benz SLR McLaren bukan sekadar mobil lain, itu adalah penghormatan pada cinta Trump terhadap teknologi mutakhir dan teknik kinerja tinggi. Tak dapat dihindari untuk bertanya, bagaimana rasanya memiliki mobil yang memberikan pengalaman mengemudi sekuat sebuah pengerjaan otomotif mahakarya. Namun, tidak semuanya hanya tentang kecepatan dan kemewahan. Koleksi Trump mencakup Cadillac Elante yang unik namun elegan, sebuah mobil konvertibel V8 yang diberikan oleh Cadillac kepadanya dan dicat dalam warna favoritnya, emas. Tentu saja, mobil ini bukan hanya sebuah objek pembicaraan, tetapi juga sarana transportasi. Dengan desainnya yang elegan dan interior yang mewah, Cadillac Elante mencerminkan cinta Trump pada kendaraan yang unik dan penuh karakter. Dalam kejutan yang mengejutkan, Trump juga memiliki Tesla Roadster, sebuah mobil sport sepenuhnya listrik yang tampak bertentangan dengan posisinya di publik mengenai perubahan iklim. Namun, Tesla Roadster menambah sentuhan yang tak terduga dan ramah lingkungan pada koleksi. Dengan desain sporty dan nol emisi, ia mengungkap sisi lain dari minat otomotif Trump, seinovatif tak terduga. Dan ketika Anda berpikir bahwa selera Trump terhadap kendaraan tidak bisa menjadi lebih glamour, muncul Orange County Chopper dilapisi emas 24 karat. Sepeda motor yang dipersonalisasi ini dengan bagian-bagian emas asli merupakan cermin dari cinta Trump pada kemewahan. Dibangun oleh Paul Teutul Sr., salah satu pendiri Orange County Choppers, sepeda motor ini adalah karya seni dan sarana transportasi. Chopper emas 24 karat
mewakili kemewahan dan kerajinan tertinggi. Mengapa memilih sepeda motor biasa jika Anda bisa memiliki yang terbuat dari emas? Mulai dari limusin hingga sepeda motor, koleksi otomotif Trump sangat istimewa. Setiap kendaraan bukan hanya sarana transportasi, tapi sebuah pernyataan, cermin dari kepribadian Trump dan cintanya pada yang luar biasa. Jadi, ketika Anda melihat sebuah limusin yang elegan atau sebuah supercar yang menderu, tanyakan pada diri Anda, apa yang kendaraan Anda katakan tentang Anda? Karena dalam kasus Trump, mobil-mobilnya mengungkapkan segalanya. Dan ketika berbicara tentang kemegahan, gaya hidup mewah Trump tidak terbatas pada lautan. Dalam hal perjalanan udara, armada helikopternya bersaing dengan jet-jet dan yachtnya dalam hal kemewahan dan fungsionalitas. Mari kita telaah dengan seksama bagaimana yacht Trump menggabungkan kombinasi sempurna antara kecepatan, kemewahan, dan ketepatan strategis. Trump Princess mengarungi lautan terbuka dengan gaya. Donald Trump menikmati waktu di atas Trump Princess, sebuah kapal megah yang mencerminkan gaya hidup mewahnya. Yacht ini bukan sekadar kapal biasa, melainkan sebuah istana terapung, mewakili kekayaan, kekuatan, dan pencarian akan kemewahan yang tak pernah berhenti. Sebelum Trump membeli keajaiban ini, yacht ini telah menjalani kehidupan yang begitu megah seperti dalam dongeng yang diceritakan oleh orang-orang terkaya di dunia. Sejarah kapal mewah ini dimulai dengan Adnan Khashoggi, seorang pedagang senjata asal Arab Saudi yang dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah dan koneksinya yang kuat. Pada tahun 1970-an, Khashoggi menyewa desainer ternama asal Inggris, John Bannenberg, untuk menciptakan yacht paling mewah yang pernah ada di dunia. Hasilnya adalah Nabila, sebuah karya masterpiece sepanjang 86 meter yang menghabiskan lebih dari 39 juta untuk dibangun. Namun, keberlanjutan sejati tidak hanya terletak pada ukurannya, tetapi pada bagian dalamnya yang dirancang oleh maestro Italia, Luigi Stuccio. Bayangkan kapal secanggih itu, sehingga bagian dalamnya lebih mahal daripada harga yacht itu sendiri. Dinamai untuk menghormati satu-satunya putri Khashoggi, Nabila diluncurkan pada tahun 1980 dan merupakan keajaiban dalam bidang teknik dan kemewahan. Dirancang untuk menjadi mandiri sepenuhnya, dilengkapi dengan toko roti, salon kecantikan, ruang bioskop dengan perpustakaan 800 film, dan bahkan sebuah rumah sakit dengan ruang operasi. Ini bukan hanya sebuah yacht, melainkan sebuah kekaisaran terapung. Dengan 52 awak kapal, helipad, dan sepasang perahu karet 9 meter untuk akses mudah ke pantai, Nabila adalah puncak status. Mampu mencapai kecepatan jelajah 17,5 knot, menempuh 8.500 mil laut dengan satu tangki bahan bakar, dan memproduksi 45.000 liter air tawar setiap hari. Bayangkan itu saja. Khashoggi bisa mengadakan pesta selama 3 bulan untuk 100 tamu di atas Nabila tanpa perlu berlabuh. Tamu terkemuka sering menghadiri kapal pesiar itu, termasuk bintang film, pemimpin politik, dan diplomat. Hingga 5 kepala negara, termasuk 3 raja, diinapkan di suite yang dilengkapi dengan 150 telepon dan sistem komunikasi melalui satelit. Itu adalah latar yang sempurna untuk bisnis, termasuk penjualan senjata yang dilakukan di perairan internasional, lolos dari pembatasan perdagangan nasional. Namun, kekaisaran Khashoggi mulai runtuh pada tahun 80-an, dan dia memerlukan pinjaman sebesar 50 juta. Dia menawarkan Nabila sebagai jaminan, tetapi dengan tidak memenuhi kesepakatan, kapal pesiar itu diambil alih oleh perusahaan Swiss yang kemudian menjualnya melalui perusahaan Burgess. Donald Trump, setelah mengetahui tentang penjualan tersebut, membuat tawaran tunai untuk kapal pesiar itu. Meskipun ada tawaran lain, tawaran 30 juta dari Trump berhasil, meskipun dia tidak pernah menginjakkan kaki di atas kapal pesiar itu.
Trump bertindak cepat untuk membuat Nabila menjadi miliknya. Dia menginvestasikan 8,5 juta untuk mereformasi kapal pesiar itu di Belanda. Dengan Amos bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Lambung kapal dicat ulang, mesin utama direkonstruksi, dan 320 meter kulit domba Sweden diganti. Salah satu kabin paling mewah diubah menjadi kamar anak-anak. Sementara salon kecantikan diubah menjadi ruang ganti. Dengan nama baru Trump Princess, kapal pesiar itu berlayar dari Azores pada Juni 1988 dan tiba di New York pada 4 Juli, tepat pada waktunya untuk pesta besar yang diatur oleh keluarga Trump. Trump Princess adalah benteng mewah mengapung dengan dinding dilapis kulit domba Sweden dan maple bird's eye di kabin-kabinnya. Toilet didekorasi dengan onyx yang dipahat oleh para tukang kerajinan terbaik dari Italia. Suite Ruby, salah satu kabin paling mewah, memiliki langit-langit bertutup cangkang penyu, tempat tidur selebar 3 meter, dan pintu keluar rahasia. Pada dasarnya, siapa yang tidak membutuhkan pintu keluar rahasia di kapal pesiar mereka? Suite pemilik termasuk sebuah ruang ganti dengan cermin, kamar mandi onyx dengan pola matahari di lantainya, kursi cukur, dan pancuran dengan 13 semprotan yang diukir dalam bentuk cangkang kerang. Ada bahkan sauna dan lift pribadi yang mengarah ke atas dek berjemur dengan bar, penyimpanan, permainan video, dan kolam renang bulat di belakang kaca anti peluru. Jika itu bukanlah definisi dari kemewahan yang berlebihan, apalagi tentu saja Trump tidak hanya menggunakan Trump Princess untuk pelayaran pribadi dengan keluarganya. Yacht tersebut menghabiskan bulan-bulan musim panas berlayar di sepanjang pantai timur, berlabuh di Marina, di Atlantic City, di bawah pandangan Trump's Castle Hotel. Yacht tersebut tersedia untuk lembaga amal yang dipilih dan penjudi besar yang menuangkan jutaan dolar setiap tahun ke kasino. Itu adalah pernyataan yang mengesankan dari kekayaan astronomis. Dirancang untuk menimbulkan rasa iri pada semua yang melihatnya. Pada akhirnya, Trump Princess bukan hanya sekadar yacht, melainkan simbol. Ini adalah peralatan besar, cukup besar untuk menakuti pemilik yacht besar lainnya. Mewakili kekuatan, kekayaan, dan kemewahan yang melimpah yang mengaliri kehidupan Donald Trump. Dan siapa yang tidak menginginkan itu? Sebuah kehidupan yang begitu megah sehingga bahkan mainan kami terlalu besar untuk dimainkan. Dan berbicara tentang kemegahan, gaya hidup mewah Trump tidak terbatas pada laut. Ketika datang ke perjalanan udara, armada helikopternya bersaing dengan jet-jet dan yachtnya baik dalam kemewahan maupun fungsi. Terbang ke langit dengan anggun, helikopter Donald Trump menggabungkan kecepatan, kemewahan, dan ketepatan strategis dengan sempurna. Sebuah pantulan yang setia dari dirinya sendiri. Di dunia di mana waktu adalah uang dan keamanan sangat penting, preferensi mantan presiden untuk helikopter daripada sarana transportasi konvensional melebihi sekadar kenyamanan biasa. Ini adalah pilihan yang hati-hati untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan yang diperlukan bagi seseorang dari kedudukannya. Namun, ini bukanlah helikopter biasa. Mereka adalah benteng-benteng terbang sejati yang dirancang untuk menjaga Trump selangkah di depan dan di atas segala kekacauan, secara harfiah maupun secara kiasan. Salah satu permata dari armada udara Trump adalah Sikorsky S-70, sebuah karya dari rekayasa modern yang merangkum penyatuan kenyamanan dan keamanan. Bayangkan menyeberangi langit-langit dalam kabin Henning, berkat teknologi pengurangan kebisingan canggih di mana suara rotor hampir tidak mengganggu percakapan pribadi atau kedamaian tenang dari perjalanan di ketinggian. Bagi seseorang seperti Trump yang perlu menangani diskusi sensitif dan keputusan berisiko tinggi bahkan dalam perjalanan, tempat perlindungan sepi ini melampaui sekadar kemewahan semata. Ini adalah suatu kebutuhan, tetapi mari kita tidak berpura-pura bahwa ini hanya tentang bisnis.
Ketika Anda memasuki Sikorsky S-76, Anda disambut oleh interior yang memancarkan kemewahan. Kabin yang luas memiliki jendela panorama yang memberikan pemandangan udara dunia di bawah, mengingatkan pada kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh nama Trump. Kursi-kursi mewah yang dibuat dengan sempurna memastikan setiap perjalanan sama nyamannya dengan elegannya. Selain itu, dua sistem hiburan generasi terbaru tidak ketinggalan, memastikan bahwa Trump selalu terhubung dengan berita atau hiburan terbaru, bahkan ribuan meter di atas tanah. Meskipun segala kemewahan, highlight dari helikopter Trump adalah kemampuannya untuk merespons dengan cepat. Di dunia di mana situasi bisa berubah dalam sekejap, kemampuan Trump untuk berpindah tempat dengan cepat sangat penting. Baik untuk melompat dari satu pertemuan ke pertemuan lain atau dalam pelarian cepat dihadapi bahaya, Sikorsky S-76 dapat lepas landas dan mendarat hampir di mana saja, memberikan tingkat fleksibilitas yang tak tertandingi untuk rencana perjalanannya. Bukan hanya sekedar perjalanan, ini adalah keuntungan taktis, cara bagi Trump untuk selalu berada satu langkah di depan. Dan berbicara tentang tetap berada di depan, keamanan adalah perhatian yang terus-menerus bagi seseorang sekelas Trump. Helikopter memberikan keunggulan unik dalam hal ini. Bayangkan situasi di mana langit adalah tempat perlindungan satu-satunya yang aman, memungkinkan evakuasi cepat dari lokasi manapun saat sinyal bahaya pertama muncul. Pesawat-pesawat ini dapat mendarat di tempat-tempat aman dan tidak terungkapkan, membuat hampir tidak mungkin bagi ancaman potensial untuk melacak gerak-geriknya. Dalam situasi darurat, evakuasi cepat dan perlindungan bagi Trump bukan hanya penting, tetapi juga merupakan masalah penyelamatan nyawa. Selain itu, ada faktor tipu daya. Lagi pula, apa itu permainan berisiko tinggi tanpa sedikit afeksi? Disinilah helikopter pengali masuk. Untuk memastikan keamanan Trump, biasanya beberapa helikopter identik akan lepas landas, di mana setiap helikopter tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya. Strategi yang dikenal sebagai pengalihan helikopter bukan sekadar trik cerdas, melainkan taktik yang terencana dengan baik yang digunakan dalam operasi keamanan tinggi. Skenarionya hampir seperti di film. Bayangkan mencoba mengidentifikasi helikopter, mana yang asli sementara mereka melintasi langit. Dinamika ini menambah sentuhan ketegangan pada perjalanan Trump yang terasa seperti keluar langsung dari film mata-mata. Helikopter tidak terbatas pada ruang udara Amerika Serikat. Selama kunjungannya ke Britania Raya pada tahun 2018, Trump memilih untuk berpindah antara London dan lapangan golfnya di Skotlandia melalui udara, menghindari kemacetan lalu lintas, dan menjaga keamanan yang ketat. Logistik yang terlibat dalam perjalanan internasional dengan helikopter semacam ini sungguh mengesankan, memerlukan koordinasi dengan otoritas setempat dan perencanaan yang hati-hati. Ini adalah pertunjukan ketepatan, di mana setiap detail kecil dianalisis secara teliti untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. Di balik layar, tim pilot yang berdedikasi, personel keamanan, dan tim pendukung bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan sempurna. Pilot profesional berpengalaman dengan pengalaman penerbangan bersama individu terkemuka, menjalani pelatihan ketat untuk menangani segala kemungkinan selama perjalanan. Tim keamanan melakukan pemeriksaan teliti pada pesawat dan sekitarnya sebelum setiap lepas landas, menggunakan peralatan pemantauan canggih untuk mengidentifikasi ancaman yang mungkin. Sementara itu, tim pendukung memastikan bahwa semua operasi, mulai dari pengisian bahan bakar hingga pemberian makanan, berjalan lancar, dengan tujuan membuat setiap penerbangan seaman mungkin. Sekarang, mari kita bahas masalah besar, biaya. Menjaga armada helikopter mutakhir bukanlah hal yang murah.
Sikorsky S-76 misalnya memiliki nilai sekitar US$15 juta tanpa menghitung biaya pemeliharaan dan operasi tahunan yang mencapai jutaan. Ini adalah pengeluaran yang hanya sedikit orang yang dapat mewujudkannya. Dan bahkan begitu, bagi Trump, itu adalah harga kecil yang harus dibayar demi kenyamanan, keamanan, dan kemewahan yang ditawarkan oleh pesawat-pesawat tersebut. Jadi, mengapa helikopter? Mengapa biaya yang besar, tindakan keamanan yang rumit, dan perencanaan yang hati-hati? Karena bagi Donald Trump, setiap momen adalah kesempatan untuk berada di depan, bermanuver, dan tetap tegar. Helikopter-helikopternya bukan hanya sebagai sarana transportasi. Mereka merupakan pernyataan, benteng di langit-langit, dan saksi dari ekstrim yang dia bersedia lakukan untuk melindungi kerajaannya. Siapa yang tidak ingin terbang tinggi, dikelilingi kemewahan, dengan dunia di kaki dan langit sebagai batasnya? Namun, di tengah armada mobil, helikopter, jet pribadi, dan bahkan kapal pesiar Trump, masih ada satu potongan yang kurang untuk menyelesaikan teka-teki. Ya, kami sedang membicarakan tentang keamanannya. Perlu dicatat bahwa Trump tidak bisa menikmati perjalanan santai atau liburan seperti kita. Oleh karena itu, perlu waspada terhadap pria di sekitarnya. Dia harus dilindungi dengan biaya apapun, keamanan dan kerahasiaan. Ketika membahas rencana perjalanan rahasia dan luar biasa Donald Trump, langkah-langkah keamanan yang terlibat tidak kalah dengan film thriller. Bayangkan cerita yang sukses, di mana protagonisnya selalu diawasi oleh personel keamanan yang sangat terlatih, rahasia, dan elit yang menyatu sempurna dengan lingkungan, namun selalu siap untuk bertindak. Ini bukanlah skenario fiktif. Ini adalah kehidupan nyata yang diciptakan oleh Secret Service Amerika Serikat untuk memastikan keamanan Trump seolah-olah dia adalah seorang raja di dalam kastelnya. Tetapi siapakah para penjaga ini? Pikirkan tentang tim agen yang begitu luar biasa, sehingga membuat penjaga keamanan biasa terlihat seperti amatir. Pria dan wanita ini dipilih secara hati-hati dari yang terbaik, diakui bukan hanya karena kemampuan fisik dan insting yang tajam, tetapi juga karena kemampuan mereka untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dikatakan bahwa Trump lebih memilih agen yang, katakanlah, menarik, karena ketika Anda adalah salah satu figur yang paling diamati di dunia, bahkan pengawal Anda harus setara. Jika tidak, mereka dikeluarkan. Ini seperti acara realitas, tetapi dengan taruhan yang jauh lebih besar. Sekarang, mari bicara tentang teknologi. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang apa yang ada di balik kaca gelap kendaraan Trump atau konvoi yang terus-menerus memotong lalu lintas? Ini bukan hanya tentang kaca anti peluru atau lapisan pelindung yang diperkuat. Meskipun itu pasti bagian darinya. Keajaiban sebenarnya terletak pada sistem pengawasan dan komunikasi canggih yang terintegrasi dalam setiap kendaraan, pesawat, dan bahkan kereta golf yang digunakan oleh Trump. Bayangkan sebagai pusat komando mobile dengan pelacakan GPS real-time, saluran komunikasi terenkripsi layaknya film mata-mata, dan peralatan pengawasan yang mampu mendeteksi dan menetralkan ancaman sebelum terjadi. Ini adalah permainan catur berisiko tinggi, di mana setiap gerakan sudah terduga dan setiap tindakan pencegahan sudah siap. Namun, hal-hal benar-benar menarik terjadi selama penerbangan. Bayangkan pesawat pribadi Boeing 737 Trump terbang di langit bukan hanya sebagai sarana transportasi mewah, tetapi juga sebagai benteng terbang. Biro Rahasia bekerja sama dengan FAA, TSA, dan berbagai agensi lain untuk memastikan setiap penerbangan sama amannya dengan Fort Knox. Jet ini bukan hanya tentang kenyamanan, ia dilengkapi dengan yang terbaru dalam keamanan penerbangan, termasuk sistem komunikasi terenkripsi dan, percaya atau tidak, pertahanan rudal.
Rute penerbangan direncanakan secara cermat dengan rute alternatif dan lokasi pendaratan darurat yang disiapkan jika diperlukan. Ada rencana cadangan untuk rencana cadangan. Tapi bagaimana jika Trump berada di daratan? Disitulah konvoi masuk, sebuah benteng bergerak sejati, di mana setiap kendaraan memainkan peran dalam simfoni keamanan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Mobil pilot memimpin jalan, menyelidiki rute untuk potensi ancaman, sementara kendaraan Trump dilindungi oleh rombongan umpan dan unit dukungan. Hal ini bukan hanya tentang pergi dari titik A ke titik B, ini tentang melakukannya sambil bersiap untuk segala eventualitas dengan komunikasi terus-menerus kembali ke pusat komando, memastikan setiap detik dihitung dan setiap potensi ancaman diawasi. Dan ketika sesuatu salah, rumah aman masuk ke dalam aksi, benteng-benteng yang strategis diatur sepanjang rute perjalanan Trump. Pikirkan mereka seperti gua superhero, siap untuk menawarkan perlindungan setiap saat. Mereka bukanlah bunker biasa, tetapi tempat dilengkapi dengan segalanya, mulai dari persediaan pokok hingga fasilitas medis canggih. Memastikan Trump bisa dilindungi dan dirawat jika ada yang tak terduga terjadi. Bayangkan adegan ini, evakuasi cepat ke lokasi yang tak dikenal, di mana Trump aman sampai ancaman dinetralisir. Namun, langkah-langkah keamanan dari Secret Service tidak berhenti di situ. Mereka termasuk perangkat kontra pengawasan langsung dari sebuah novel spionase. Perangkat interferensi elektronik, pemeriksaan terus-menerus, agen yang menyamar dapat bercampur dengan kerumunan sambil mengidentifikasi ancaman potensial. Para agen ini dilatih untuk mendeteksi mulai dari pembunuh potensial hingga serangan siber, memastikan bahwa tidak ada detail yang luput dalam misi menjaga keamanan Trump. Di balik teknologi canggih ini, ada pondasi intelijen manusia yang sudah usang. Secret Service tidak hanya tentang perangkat dan senjata, tetapi juga tentang mengantisipasi setiap ancaman. Ini melibatkan pengumpulan informasi dari informan, memonitor media sosial untuk mencari tanda-tanda bahaya, dan kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuannya? Menetralisir ancaman sebelum mereka mendekati Trump. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan krusial adalah biaya. Melindungi Trump bukan hanya merupakan prestasi logistik, melainkan sangat mahal. Dalam 1 tahun saja, Secret Service telah mengumpulkan lebih dari 1,3 juta dolar dalam pengeluaran untuk hotel dan transportasi. Ini termasuk hampir $800,000 untuk penginapan, hampir $300,000 untuk sewa kendaraan, dan lebih dari $210,000 untuk perjalanan udara dan kereta. Jika Anda berpikir bahwa menjaga mantan presiden aman semudah memiliki beberapa pengawal, pikirkan lagi. Ini adalah sebuah mekanisme yang terorganisir dengan cermat yang tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan uang, karena dalam permainan ini tidak ada ruang untuk keberlebihan kehati-hatian. Jadi, ketika Anda melihat konvoi itu melintas dengan kecepatan tinggi atau pesawat pribadi terbang di atas kepala, ingatlah, ini bukan hanya tentang pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan koordinasi simfoni kompleks, langkah-langkah keamanan. Masing-masing lebih rumit dari sebelumnya, semuanya dirancang untuk melindungi seorang pria. Dan Anda bisa bertaruh bahwa Secret Service siap melakukan apapun yang diperlukan untuk menjamin keselamatan Trump. Bagaimanapun juga dalam bidangnya, tidak ada kelebihan penjagaan yang berlebihan. Jika Anda menikmati video ini, periksa produksi luar biasa kami lainnya di saluran kami. Terima kasih dan silakan bercerita dalam video berikutnya.